Ya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Akhirnya 20 mobil SUV pun tiba di depan gerbang kelas C. Kim Ji Hyun pun keluar dari salah satu mobil tersebut. Dan saat melihat Yongju dan juga Baek Hwayeon, ia pun langsung berkata, "Jadi kalian berdualah yang merupakan dalang di balik semua ini." Pada titik ini ia mengira jika Yongju dan juga Hwayeon lah yang merencanakan segala hal. Aura yang sangat kuat mulai mengelilingi tubuh Jaehyun. Kali ini ia membawa 200 pasukan lebih. Adapun pasukan milik Yongju dan juga Baek Hwayeon nampaknya tidak sebanyak pasukan dirinya. Oleh sebab itulah ia nampak sangat percaya diri. Setelahnya ia pun kembali berkata, "Baiklah, di mana orang yang meneleponku?" Dan Kang Woo pun melambaikan tangannya layaknya seseorang yang bertemu dengan sahabat lama. "Di sini aku yang meneleponmu." Tentu saja pemandangan tersebut membuat Kim Jae-hyun sangat kesal. Ia bahkan berkata, "Berani-beraninya kau, lihat saja, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari tempat ini hidup-hidup dan akan kupastikan kau akan mendapatkan kematian yang sangat menyakitkan." Kim Jae-hyun juga bertanya di mana anaknya. Lalu Kang Woo pun melemparkan Kim Yong-hon layaknya karung kosong. Nah, pada titik ini anggota Guild Mir melarang Kim Jae-hyun untuk mengambil Kim Yong-hon. Itu semua karena mereka menganggap mungkin saja ada jebakan di tubuh Kim Yong-hon. Akan tetapi Jae-hyun nampaknya tidak peduli. Ia pun meminta para pasukannya yang berusaha menghentikannya untuk minggir. Dan ia sendirilah yang mengambil tubuh anaknya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Yong-hon pun terbangun. Anehnya, saat ia membuka mata, ia nampak sangat ketakutan. Dan saat itulah ia berkata, siapa kamu?" "Tuan, siapa kau?" Tentu saja itu membuat Kim Jae-hyun terkejut. Ia pun berkata, "Yong-hon, ini aku, ayahmu." Dan Yong-hon pun kembali menanggapinya layaknya orang gila. "Tuan, apa yang kau katakan?" Dari sinilah dunia milik Kim Ji Hyun nampaknya seperti telah hancur. Anak kesayangannya bahkan tidak mengingat siapa dirinya. Hal tersebut bahkan lebih buruk daripada melihat tubuh anaknya yang terpotong. Apalagi setiap kali Kim Yong-hon memanggilnya tuan, kekesalan dan juga kemarahan di dalam tubuhnya terus saja menguap. Aura mematikan mulai menyelimuti tubuh Kim Jae-hyun lebih besar dari sebelumnya. Lalu ia pun berkata, "Apa yang kau lakukan kepada anakku?" Tapi Kang Woo tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ia hanya tersenyum ringan dari arah berlawanan. Kemarahan Kim Jae-hyun kali ini sudah di ujung tanduk. Ia pun mulai berjalan ke arah Kang Woo dengan niat membunuh. Para eksekutif Guild Mir berusaha untuk menghentikannya, tapi itu semua sia-sia. Kim Jae-hyun merupakan top 10 Awaken ataupun player di Korea. Tidak hanya itu, ia juga telah membuka kebangkitan 9. Pada titik ini akan sulit untuk menghadapinya, kecuali bagian dari top 10 itu sendiri. Jaraknya dengan Kang Woo mulai menyempit. Saat itulah Yongju menghadangnya dan berkata, "Mau kemana kau?" Di tangan Yongju sudah ada rantai berwarna merah. Rantai tersebut digunakan untuk menghentikan Kim Jae-hyun. Tentu saja itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Kedua serangan pun saling berbentrokan saat rantai tersebut berusaha untuk mengenai tubuh Kim Jae-hyun, tapi ia bisa menahannya dengan mudah. Beberapa kali hal tersebut terjadi hingga akhirnya kali ini Baek Hwayeon akhirnya turut membantu Yongju. Tapi sayangnya serangan pedang milik Baek Hwayeon sama sekali tidak terpengaruh untuk melawan Kim Jae-hyun. Bahkan ialah yang terpental. Baek Hwayeon mulai memuntahkan darah.
Yongju bahkan memintanya untuk mundur sesaat. Kali ini Yongju mulai serius. Ia pun mengubah gelang yang ia pakai menjadi rantai merah. Tapi ini berbeda dengan rantai sebelumnya karena senjata kali ini memiliki perangkat legendaris. Dan rantai tersebut pun berubah menjadi jaring. Yongju pun melemparkan rantai tersebut ke arah Kim Jae-hyun. Tapi anehnya Jae-hyun sama sekali tidak bergeming. Ia bahkan tetap berjalan dan tidak mempedulikan rantai yang berusaha mengekangnya. Walaupun pada awalnya tubuh Kim Jae-hyun mulai terluka karena serangan tersebut, tapi setelahnya, bam! Rantai tersebut pun hancur, kekuatannya tidak bisa menahan. Kemampuan dari Kim Jae-hyun itu bahkan membuat Yongju terkejut. Karena bahkan dengan senjata peringkat legendaris masih belum bisa menghentikan Kim Jae-hyun. Tapi walau begitu nampaknya mereka berdua belum putus asa. Baek Hwa-yeon pun berkata, "Yongju, tolong bantu aku." Mereka berdua kembali berusaha untuk menghentikan Kim Jae-hyun. Serangan kombinasi pun dilakukan, tapi dengan gerakan yang cepat Kim Jae-hyun pun membuat tanah di sekitarnya menjadi hancur. Tentu saja itu membuat keseimbangan Yongju dan juga Baek Hwa-yeon terganggu. Tapi untungnya Baek Hwa-yeon masih bisa menyiapkan serangan terakhirnya. Pedangnya pun diliputi oleh atribut kelas S miliknya. Dan bam! Serangan tersebut pun menuju ke arah Kim Jae-hyun. Walaupun Jae-hyun berhasil menghindar, akan tetapi masih ada sedikit serangan yang mengenai tubuhnya. Darah bahkan mulai bercucuran. Tapi nampaknya Kim Jae-hyun tidak peduli. Kegilaan dan juga kekesalannya sudah mencapai puncaknya. Oleh sebab itulah ia langsung bergegas menuju ke arah Kang Woo. Jarak mereka berdua mulai menipis, tapi tentunya Yongju tidak tinggal diam. Ia pun mulai menyerang Kim Jae-hyun menggunakan rantai yang telah terbentuk seperti jaring. Pada awalnya rantai tersebut belum bisa menghentikan Kim Jae-hyun. Akan tetapi semakin banyak rantai yang melukai atau menembus tubuh Jae-hyun, gerakannya pun mulai melemah. Dan saat sudah berpapasan atau berhadap tepat di depan Kang Woo, seluruh kekuatannya sudah habis. Ia pun memukul Kang Woo dengan tangannya, akan tetapi itu tidak membuat efek apapun karena tinjunya sama sekali tidak dibalut oleh mana. Dan sebelum kesadarannya benar-benar menghilang, Kang Woo pun berbisik kepadanya, "Sekarang apakah kau sudah tahu siapa aku?" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.